Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang implementasi metode simplex. Berikut adalah anggota kelompok dari kami. Yang pertama yaitu ada Zalak Keluzali dengan 3 digit terakhir 125. Kemudian ada Oktania Sriwayuni dengan NIM 3 digit terakhir 128. Kemudian ada Nasiwa Putri Nataliza dengan NIM 3 digit terakhir 131. Kemudian ada Amanda Puspasari Utami dengan NIM 3 digit terakhir 143. Dan yang terakhir Elvira Hansa Kuniawan dengan NIM 3 digit terakhir 144. Baik, selanjutnya adalah pendahuluan. Apabila suatu masalah linear persamaan linear hanya terdiri dari dua variabel keputusan, maka dapat diselesaikan menggunakan metode grafik. Namun, jika persamaan linear terdiri lebih dari dua variabel keputusan, maka dapat diselesaikan menggunakan metode simplex. Metode simplex sendiri adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah kulan teknik industri diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Next. Selanjutnya yaitu langkah-langkah simplex. Yang pertama yaitu merubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel simplex. Yang ketiga yaitu memilih kolom kunci. Yang keempat yaitu memilih baris kunci. Yang kelima merubah nilai-nilai baris kunci. Yang keenam merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Dan yang terakhir melanjutkan perbaikan-perbaikan hingga menemukan hasil optimum. Next. Di sini terdapat istilah pada metode simplex. Yang pertama ada iterasi. Iterasi sendiri adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua yaitu variabel slack, yaitu variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversi persamaan kurang dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi pada solusi awal. Variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya yaitu solusi nilai kanan. Merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada, karena aktivitas belum dilaksanakan. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu variabel no basis. Variabel no basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi nol pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang kedua yaitu variabel basis, yaitu variabel yang nilainya bukan nol pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau variabel buatan. Jika fungsi kendala menggunakan lebih dari sama dengan atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non-negatif. Next. Selanjutnya yaitu kondisi optimal. Yang pertama yaitu maksimasi atau maksimal, yaitu all CJ dikurangi ZJ kurang dari 0, yaitu kolom kunci nilai positif terbesar, lalu baris kunci rasio positif terkecil. Lalu minimasi atau minimal, yaitu all CJ dikurangi ZJ lebih dari 0, yaitu kolom kunci nilai paling negatif dan baris kunci rasio paling positif terkecil. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat contoh soal simplex maksimum. Nah, selesai dengan metode simplex maksimal Z sama dengan 8x1 tambah 5x2 dengan solusinya x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 6 dan 9x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 45, x1, x2
lebih dari 0. Nah, kita akan mengubahnya dengan bentuk kanan terlebih dahulu menjadi Z dikurangi 8X1 dikurangi 5X2 dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 sama dengan 0. Kemudian X1 tambah X2 tambah X1 sama dengan 6. Kemudian 9X1 tambah 5X2 tambah S2 sama dengan 45. Next. Nah, selanjutnya membuat tabel pertama menentukan basis Z, S1, S2 dengan PO, B0, B1, B2, kemudian Z dengan 1, nah S1-nya 0, S2-nya 0, kemudian X1-nya min 8, 1, 9, X2 min 5, 1, 5, S1 0, 1, 0, kemudian S2-nya 0, 0, 1, kanannya 0, 6, 5, dan rasionya ditentukan nanti. Nah, kemudian kita mencari dengan angka negatif paling besar, yaitu ada di negatif 8. Kemudian untuk rasionya dibagikan 6 dibagi S1-nya 100 sama dengan 6. Kemudian untuk RS-nya 45 bagi 9 sama dengan 5. Nah, di antara 6 dan 5 merupakan angka yang paling kecil dari 5. Di sini terdapat unsur kuncinya sama dengan 9. Selanjutnya menentukan operasi baris dasarnya dengan B2 aksen sama dengan 1/9 dibagi B2 akan menghasilkan 100. Kemudian B1-nya B1 aksennya B1 min B2 aksen. Kemudian B0 aksennya sama dengan B0 tambah 8 kali B2 aksen. Nah, perhitungan terlambatnya B2 aksen sama dengan 0, 1, 5/9, 0, 1/9, dan 5. Terus lebih dahulu, kemudian untuk B1 aksennya dapat 0, 1, 1, 1, 0, 6. Nah, itu langsung dikurangi saja 0, 1 kurangi 1, 1 kurangi 5/9, 1 kurangi 0, 0 kurangi 1/9, 6 dikurangi 5, dan hasilnya adalah 0, 0, 4/9, 1, 1/9, 1. Kemudian selanjutnya, yang B0 aksennya 1 ditambah 8 kali 0 dikurangi 8 tambah 8 kali 1 dikurangi 5 kali 8. 5 min 5 tambah 8 dikali 5/9. Kemudian 0 ditambah 8 kali 0. 0 ditambah 8 dikali 9. 0 tambah 8 kali 5 sama dengan 1. 0 min 5/9. 0 8/9 dan 40. Next. Nah, karena masih ada yang negatif, jadi melanjutkan iterasi kembali dengan B0 aksennya dengan Z. Basis Z-nya 1, 0, min 5/9, 0, 8/9, dan 40. Kemudian B1 aksennya S1-nya 0, 0, 4/9, 1, min 1/9, 1, sama. Kemudian B2 aksennya 0, 1, 5/9, 0, 1/9, dan 5. Nah, di B0-nya kita cari negatifnya, kan ketemu min 5/9. Kemudian untuk mencari rasionya, tinggal bagi saja 1/4 dibagi 8, jadinya 9/4. Kemudian untuk 5-nya, 5 dibagi 5/9 sama dengan 9. Sehingga ketemu yang paling kecil 9/4, jadinya untuk unsur kuncinya 4/9. Nah, dimasukkan ke operasi baris dasar lagi. Untuk B1 double aksennya 9/4 B1 aksen, kemudian B0-nya B0 double aksennya B0 aksen, ditambah 5/9 B1 double aksen, kemudian B2 double aksennya sama dengan B2 aksen, dikurangi 5/9 B1 double aksen. Nah, kemudian perhitungannya juga sama seperti yang awal, B1 double aksennya ditulis kembali 001/9/4, 1/4, kemudian 9/4, kemudian B0 double aksennya 1 ditambah 5/9 dikali 0, kemudian 0 ditambah 5/9 dikali 0, kemudian min 5/9 ditambah 5/8 dikali 1, kemudian 0 ditambah 5/9 dikali 9/4, kemudian 8/9 ditambah 5/9 dikali min 1/4, kemudian 40 ditambah 5/9 dikali 9/4, yang menghasilkan 1, 0, 0, 5/4, 3/4, 4/1/4. Untuk B2 double aksennya juga sama, dimasukkan rumus 0 dikurangi 5/9 dikali 0, kemudian 1 dikurangi 5/9 kali 0, kemudian 5/9 dikurangi 5/9 kali 1, 0 min 5/9 dikali 9/4, 1/9 dikali min 5/9 kali min 1/4, kemudian 5 dikurangi 5/9 dikali 9/4, yang menghasilkan 0, 1, 0, min 5/4, kemudian 1/4, dan 15/4.
Nah, sehingga sudah tidak ada hasil negatif, sehingga basisnya B0 relaksannya 1, 0, 0, 5/4, 3/4 dengan RHS 41/4, kemudian X2 0, 0, 1, 9/4, min 1/4, 9/4, kemudian X1-nya 0, 1, 0, min 5/4, 1/4, 15/4, sehingga diperoleh hasil X1-nya sama dengan 15/4 dan X2-nya 9/4, sehingga menghasilkan 41 1/4. Nah, itu tinggal dimasukkan ke soal yang ada di awal yang maksimal Z sama dengan 8X1 tambah 5X2. Nah, 38 dikali 15/4 ditambah 5 kali 9/4 sehingga menghasilkan 41 1/4. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi programnya. Jadi di sini terdapat untuk mencari metode simplex untuk mencari nilai optimum. Di sini terdapat printf untuk mulai dan terdapat pilihan ya dan tidak. Lalu selanjutnya di sini ada printf untuk masukkan banyak variabel pada fungsi tujuan. Lalu di sini ada printf untuk memasukkan banyak batasan. Lalu di sini terdapat if R sama dengan Y. Lalu selanjutnya di sini kita memasukkan printf. Printf memasukkan fungsi tujuan Z. Lalu selanjutnya di sini ada printf untuk memasukkan nilai maksimum Z dari sisi kanan. Lalu ada for I sama dengan 1, I kurang dari NC, I plus plus. Printf memasukkan masalah persamaan linear kendala X. Printf X, lalu di sini selanjutnya ada print sisi kanan, dan hasil iterasi. Lalu ada void result untuk tidak ada solusi, dan printf untuk nilai optimum. Di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini saya memilih ya, memasukkan fungsi tujuannya sebanyak 2, banyak batasannya sebanyak 6, masukkan fungsi tujuan yang X1, yang pertama itu 13.500, yang kedua 10.500, dengan nilai maksimum 0. Lalu fungsi kendala yang pertama yaitu 720, X1 dan X2-nya juga 720, dengan sisi kanan sebanyak 15.000, yang kedua sebanyak 1.500 untuk X1-nya, dan X2-nya 500. Untuk sisi kanannya terdapat 15.000. Untuk fungsi kendala yang ketiga, untuk X1-nya 2.000 dan X2-nya 1.000, dengan sisi kanan sebanyak 500.000. Yang keempat, fungsi kendalanya X1-nya 360. Yang kedua, X2-nya sisi kanan
360 dan sisi kanannya sebanyak 90.000. Lalu selanjutnya persamaan linear kendara kelima yaitu 300 untuk X1-nya dan X2-nya juga 300 sama. Dan sisi kanannya sebanyak 19.440 dan fungsi kendala yang terakhir sebanyak 21.500 untuk X1-nya dan X2-nya sebanyak 19.500 dengan sisi kanan 55.000. Hasil iterasinya variabel 1 sebanyak 64.800 dan nilai optimumnya sebanyak 874.800. Untuk kekurangan dari program linear ini, yang pertama yaitu kekurangannya kelengkapan melalui proses yang dilewati simplex dan masih sangat sederhana dalam pengoptimalan programnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi aplikasi yang di sini ada n of constraint itu adalah jumlah basis dan n of variable itu adalah jumlah sistem kendala. Setelah itu XTR-nya adalah untuk mencari nilai optimum maksimal atau minimal. Setelah itu tabel iterasi akan muncul hingga menemukan nilai optimum. Izin share screen. Baik, di sini kita langsung mencet default karena kami sudah memasukkan soal di code-nya. Ini adalah contoh lain dari PPT, contoh soal lain. Di sini adalah untuk mencari max atau minimum. Ini hasilnya. Untuk soal lain bisa mencet default lagi. Ini soal lainnya. Jadi kita langsung memasukkan soalnya di code-nya, maka dari itu kita tinggal memencet default. Untuk kekurangannya sendiri adalah untuk memasukkan sistem kendala persamaan linear kendala melalui coding, kurang variatif untuk tampilannya, tidak menampilkan dengan jelas hasil tiap iterasinya, dan kurang maksimalnya aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perbandingan program dan aplikasi. Pada program disederhanakan untuk eksekusi metode simplex dengan fokus pada input sistem kendala. Meskipun sederhana, program memberikan kemudahan dengan langsung menampilkan hasil iterasi dan nilai optimum tanpa menampilkan tabel iterasi. Sebaliknya, pada aplikasi, pengguna masih perlu memberikan nilai melalui sintaks. Namun aplikasi akan menyajikan kelengkapan informasi melalui tampilan tabel iterasi. Kemudian kesimpulan, aplikasi sederhana ini menerapkan metode simplex untuk menemukan solusi optimum pada masalah pemrograman linear.
Dengan antarmuka grafis yang mudah digunakan, pengguna dapat memasukkan variabel, kendala, dan koefisien fungsi tujuan. Selama iterasi, aplikasi menampilkan tabel yang mencerminkan perubahan nilai variabel dan solusi. Metode simplex pada aplikasi ini tidak hanya memberikan solusi numerik, tetapi juga menyajikan hasil secara visual melalui tabel iterasi. Pengguna dapat dengan mudah memahami nilai optimum dari setiap variabel setelah proses iteratif. Kesederhanaan antarmuka membuat aplikasi ini dapat diakses oleh berbagai pengguna tanpa pengetahuan matematika atau pemrograman yang mendalam. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.